Fa in ajaza mongko lamun tidak mampu sapa wong andalika saking mungkono mau tidak bisa berdiri, otomatis duduk. Ini duduk nggak bisa, otomatis tidur miring. Ini juga tidak bisa, otomatis terlentang. Tidak bisa. Bagaimana? Ini kullihi sa'gabian idzalik. Maka au ma'a bitorfatin, kalau tidak bisa semuanya, au ma'a mongko memberi isyarah sapa wong. Au ma'a mongko memberi isyarah sapa wong bitorfatin kalawan pandangan mata. Bisukunir ra bitor ha ya bitor fihi ya kalawan pandangan mata nih wong. Terus wa nawa bi qalbihi wa nawalan niat sapa wong bi qalbihi kalawan atine wong. Sanasa wa nawasa wa nawalan niat sapa wong. Niat bi qalbihi kalawan atine wong. Tetap niat dalam hati. Wa yajibu lan wajib alaihi atas wong opo istiqbaluha opo menghadap kiblat. Tetap wajib menghadap kiblat biwajihi kalawan wajah wong. Biwat isai'in kalawan meletakkan sesuatu seperti bantal umpamanya. Biwat isai'in kalawan meletakkan sesuatu tahta ra'si di bawah kepalanya seseorang. Tahta ra'si ing dalam ngisor sirai wong. Jadi di bawah kepalanya diusahakan ada bantalnya. Jadi kalau sudah tidak bisa semuanya, sholatnya dengan cara memberi isyarah, niat di dalam hati. Paham ya? Dengan cara di bawah kepalanya itu ada benda, entah itu bantal. Kalau nggak ada bantal mungkin kayu ya. Nggak ada kayu mungkin batu ya. Ambil batu dijadikan bantal. Terus posisinya sama, menghadap kiblat. Wis, caranya wa yumi'ulan memberi isyarah sapa wong. Wa yumi'ulan memberi isyarah sapa wong bi ra'sihi kalawan sirai wong. Memberi isyarah dengan kepala kapan? Fi ruku'ihi ing dalam ruku'i wong. Pada waktu dia ruku memberi isyarah dengan kepalanya. Begitu juga wasujudihi lan sujudi wong. Jadi besok kalau jadi suster, paham Naila jadi suster yang muslimah, pasiennya disarankan seperti ini, Pak, ngapunten Pak, karena nggak bisa sholat secara normal, berdiri nggak bisa ya, berdiri di atas kasur nggak bisa, duduk nggak bisa. Maka caranya memberi saran seperti ini. Tidur berbaring nggak bisa, terlentang nggak bisa. Maka caranya seperti ini. Nah, paham ya? Paham maulah besok kalau jadi dokter. Amin Allahumma amin. Wis. Fa in ajaza mongko lamun tidak mampu sapa wong. Fa in ajaza mongko lamun tidak mampu sapa wong anil imai saking memberi isyarah, tidak bisa memberi isyarah bi ra'sihi kalawan sirai wong, tidak bisa memberi isyarah dengan kepalanya, maka au ma'a bi ajfanihi au ma'ah mongko memberi isyarah sapa wong bi ajfanihi kalawan kedipan matane wong, maka isyarahnya dengan kedipan mata. Lah sekarang fa'in ajazah, ini sudah kritis.
tapi tetap ingin salat. Ketepatan bahasanya yang muslim hakiki ya, muslim kamil imanuhu. Fa in ajaza mongko lamun tidak mampu sapa wong anil imai sangking memberi isyarat, biha kalawan ajfan, tidak bisa memberi isyarat dengan kedipan mata. Bagaimana? Mongko ajro mongko menjalankan sapa wong atau menggerakkan. Manasnya jaro itu berjalan, kalau ajro itu menjalankan atau menggerakkan ya, karena ini di dalam hati. Menjalankan, menggerakkan arkana sholati ing piro-piro rukuni sholat, menjalankan rukun sholat ala qalbihi atas atine wong, ala qalbi atas atine wong. Jadi semuanya itu digerakkan pada waktu semua rukun sholat itu dijalankan di dalam hati. Berdiri, ruku, i'tidal. Makanya wala yatrukuha madama aqluhu sabitan, wala yatruku lan tidak boleh ninggal nu sapa wong, wala yatruku tidak boleh meninggalkan sapa wong ha ing salat madama aqluhu, madama ing dalam selama ing dalam selamanya akluhu opo akali sabitan ikut tetap. Maksudnya selama akalnya masih ada, maksudnya mangdama ing dalam selamanya akluhu opo akalnya man isimnya damah, khobarnya sabitan ikut tetap. Terjemahnya selama akalnya masih ada, selama masih sadar, tidak boleh meninggalkan sholat walaupun sudah kritis. Wal musalli utawi wong kang sholat qaidan hale wong kang lungguh. Adapun orang yang sholat dalam posisi duduk, la qada'a alaihi, la qada'a itu tidak wajib qada alaihi atas wong. Tidak wajib qada. Dan juga wala yang kusu dan tidak berkurang, wala yang kusu dan tidak berkurang opo ajruhu, opo pahalane wong, pahalanya tidak berkurang. Kenapa? Li'annahu, karena lanau korono saktuni wong iku makdurun, kar itu berudur. Makdurun iku punya udur. Makdurun itu punya udur karena dia ada udur, gak bisa berdiri, nggak bisa berarti duduk nggak bisa berarti berbaring, tidur miring nggak bisa, terlentang nggak bisa, maka dengan isyarat dan seterusnya. Lah sekarang ada sebuah hadis, wa amma qauluhu, adapun utawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menegaskan man shalla qaidan falahu nisfu ajril ghaib. Man utawi sapa wong, man utawi sapa wong shalla iku lamun salat sapa man, barang siapa yang salat qaidan hale wong kang lungguh, salat dalam keadaan duduk, falahu mongko iku kedue wong nisfu ajril ghaimi, utawi separuh pahalanya wong kang ngadeg. Orang yang sholat dalam keadaan duduk pahalanya separuh dari pahalanya orang yang sholat berdiri. Itu ada sebuah hadis. Wa man utawi sapa wong sholat iku lamun sholat sapa wong, na iman iku hale wong kang turu, sholat dalam kondisi tidur,
baik tidur miring atau tidur terlentang ya. Bukan tidur nggak sadar, baik tidur miring atau tidur terlentang. Maka falahu mongko iku kedue man nisfu ajril ghaidi utawi separuh pahalanya wong kang lungguh. Ini ada sebuah hadis. Barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, berarti pahalanya separuh dari sholat berdiri. Barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur, entah itu tidur miring, terlentang atau bagaimana posisinya, maka pahalanya separuh dari pahalanya orang yang sholat duduk. Ini sebuah hadis. Kalau kita tidak belajar fikih, apalagi tidak belajar usul fikih, ya seperti tadi pengertiannya difahami mentah-mentah. Karena kita belajar fikih, maka ulama mengatakan famahmulun. Nah ini mongko itu diarahkan, hadis itu diarahkan, mongko itu diarahkan opo hadis alan nafli atas sholat sunnah, alan nafli atas sholat sunnah indal kudrati jika mampu. Jadi hadis tadi oleh ulama diarahkan itu dalam kondisi mampu, itu pun sholat sunnah yang mendapat separuh. Kalau dalam sholat fardu bukan mendapat separuh tapi tidak sah, paham ya? Sholat wajib bisa berdiri, terus sholatnya duduk nggak sah, paham ya? Bisa duduk karena dia tidak bisa berdiri, tapi duduk bisa. Ternyata sholatnya dalam kondisi tidur miring, terlentang umpamanya, ya tidak sah, paham ya? Yang mendapat separuh ini dalam sholat sunnah, karena sholat sunnah walaupun kondisi kita normal, sehat, mampu, silakan untuk sholat dalam posisi duduk walaupun bisa berdiri, cuman pahalanya mendapat separuh, paham ya?